Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya di channel yang kita cintai ini. Saya akan melanjutkan cerita silat Wiro Sableng, Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212, episode yang ke-32, Bajingan dari Susukan, bagian yang ketiga, karya almarhum Bastian Tito. Selamat mendengarkan bagian yang ketiga. Orang itu melangkah sepanjang lorong batu yang hanya diterangi sebuah pelita yang hampir padam karena kehabisan minyak. Langkahnya terhuyung-huyung kalau tidak ditolong oleh sebatang tongkat yang digenggamnya. Di tangan kanan mungkin dia tak sanggup berjalan. Sesekali dia berhenti melangkah, bersandar ke dinding batu sambil mengurut dada, mengatur jalan napas, mengumpulkan tenaga, baru melangkah lagi. Di depan sana lorong yang dilaluinya membelok ke kiri, lalu tampaklah sebuah pintu besar dijaga oleh dua orang prajurit bertubuh kekar bertampang galak. Masing-masing membekal sebilah golok dan sebatang tombak. "Siapa di sana?" salah seorang pengawal pintu membentak begitu melihat ada orang bertongkat mendatangi. Yang ditegur tidak menjawab. "Hai, mengapa tidak menjawab? Lekas bicara atau akan kutebas dengan tombak ini." Pengawal tadi mengangkat tombak di tangan kanannya tinggi-tinggi. Kawan di sebelahnya melakukan hal yang sama. "Aku Raden Kertopati, kepala pasukan Kota Raja." Kedua prajurit pengawal cepat turunkan tombak, membungkuk memberi hormat, dan salah seorang dari mereka buru-buru meminta maaf. "Kami tidak tahu kalau Raden yang datang. Pemuda tawanan kita itu masih ada di dalam." "Masih ada di dalam, Raden. Buka pintu, aku ingin bicara dengannya," memerintah Kertopati. "Maaf Raden, kami menerima perintah agar tidak memperkenankan siapapun masuk ke dalam menemui tawanan." "Siapa yang memberi perintah?" tanya Raden Kertopati. "Raden Mas Jayeng Rono, Panglima Bala Tentara Kerajaan." Raden Kertopati menggeram. "Di kota raja ini aku adalah atasan kalian, berarti kalian ikut perintahku. Buka pintu besi itu." "Kami tak berani melakukannya Raden. Kalian tidak mentaati perintahku," hardik Raden Kertopati marah. "Kami hanya taat pada perintah Panglima Raden Mas Jayeng Rono." Raden Kertopati diam sejenak. "Baiklah," katanya. Kemudian dia memutar tubuh seperti hendak berlalu. Namun tiba-tiba tongkat kayu di tangan kanannya berdesing ke udara. Prak! Prak! Kepala dua prajurit pengawal yang tegak di kiri kanan pintu rengkah. Keduanya tersungkur ke lantai batu. Raden Kertopati cepat mengambil kunci dari pinggang salah seorang pengawal itu, lalu membuka gembok besi yang membuhul rantai besar pengunci pintu. Dengan cepat dia menyelinap masuk ke dalam. Di dalam ternyata gelap sekali, tak ada lampu, tak ada cahaya. Kertopati terpaksa mengambil pelita yang ada di lorong. "Pendekar 212, kau berada di sebelah mana?" Kertopati berseru seraya mengangkat lampu minyak tinggi-tinggi. Wiro Sableng yang terkujur di salah satu sudut ruangan tak segera menjawab. Dia tak dapat mengenali suara itu karena gaungan yang memantul pada empat dinding batu. Kertopati memanggil sekali lagi. Baru kali ini Wiro mengenali suara kepala pasukan Kota Raja itu. "Raden, aduh. Raden, aku di sudut kiri di belakangmu." Kertopati membalik lalu melangkah cepat ketika dilihatnya pemuda itu di sudut ruangan dalam keadaan tak berdaya. Lampu minyak diletakkannya di lantai. Dia sendiri kemudian berlutut di samping Pendekar 212. "Aku datang untuk menolongmu, membayar budi dengan budi." "Terima kasih Raden, aku sebenarnya tidak mengkhawatirkan keselamatan diriku. Yang kucemaskan adalah sahabatku pemuda berbaju kelabu itu. Kalau dia sampai tertangkap Pangeran Matahari, tolong lepaskan totokan di dadaku." "Jangan khawatir,
Jayeng Rono memang ahli ilmu totokan, sulit dilepas. Tapi aku tahu cara membebaskanmu, kata Kertopati. Pakaian Wiro di bagian dada disingkapkannya, lalu dia mendekatkan mulut dan meniup dada itu. Dengan ujung tongkat dia membuat tusukan cukup keras pada dada yang ditotok hingga pendekar dari Gunung Gede ini merintih kesakitan. Sekali lagi Kertopati meniup dada si pemuda. Setelah itu dia membuat 3 kali usapan. Barulah totokan di tubuh pendekar 212 Wiro Sableng terlepas musnah. Wiro cepat duduk bersila, mengatur jalan napas dan aliran darah. Terima kasih Raden, aku harus meninggalkan tempat ini sekarang juga. Tapi sebelum pergi ada satu permintaanku. Maukah kau menolong Raden Ajeng, Siti Hinggil dan putrinya? Kalau bisa, mengapa tidak? 2 perempuan itu hanya korban hati busuk Jayeng Rono. Kebetulan saja sang putri pernah memberikan cincin emas burung Raja Wali itu pada Pangeran Matahari. Lalu Wiro menceritakan apa yang diketahuinya tentang riwayat cincin itu. Nah, jelas bagi Raden kalau mereka tidak ada sangkut paut apa-apa dengan Pangeran Matahari. Saya akan menghadap raja dan meminta agar ibu dan anak itu dibebaskan. Tapi saya tetap merasa aneh mengapa Jayeng Rono bertindak terlalu jauh seperti itu. Karena ada satu rahasia Raden. Rahasia? Kertopati kernyitkan kening. Saya akan ceritakan rahasia itu padamu. Saya mendengar secara kebetulan ketika datang ke rumah Raden Ajeng, Siti Hinggil sore tadi. Lalu Wiro Sableng menuturkan percakapan antara Jayeng Rono dan Siti Hinggil yang sempat didengarnya meskipun dia berada di luar ruangan. Tentu saja Raden Kertopati terbelalak, hampir tak percaya mendengar penuturan Wiro Sableng itu. Nah, kau sudah tahu Raden, saya pergi sekarang. Sekali lagi terima kasih atas pertolonganmu. Selagi Raden Kertopati masih terkesiap oleh cerita yang disampaikan Wiro, pendekar 212 sudah melompat ke pintu dan mencari jalan sendiri menuju tembok timur istana. Dalam kegelapan malam ternyata tidak mudah bagi Wiro untuk mencari jejak sahabatnya Niluh Tua Klumpuk. Meskipun tanda-tanda patahan ranting pepohonan yang dibuat gadis itu dapat ditemuinya, namun gerakannya menjadi lambat terhalang oleh kepekatan malam. Di dalam kamar yang luas, Raden Mas Jayeng Rono merasa sangat gelisah. Sebentar dia berbaring di atas tempat tidur empuk, lalu berdiri, melangkah mondar-mandir atau duduk di kursi, melangkah lagi, mondar-mandir dan sesekali memandang ke dalam taman lewat jendela kamar. Demikian terus-menerus keadaannya. Hatinya risau karena tidak dapat menerka apa sebenarnya yang dimaksud oleh pendekar 212 Wiro Sableng dengan ucapannya tembok ruangan punya 1000 telinga. Teka-teki apa yang dilontarkan pemuda keparat itu padaku sebenarnya? Merutuk kepala bala tentara kerajaan itu. Dia kembali melangkah mondar-mandir lalu membandingkan diri di atas tempat tidur, memandang ke langit-langit kamar yang penuh ruangan. Memejamkan mata, tiba-tiba lelaki tinggi besar ini membuka kedua matanya besar-besar. Jangan-jangan, desisnya, tubuhnya melompat dari atas tempat tidur. Dia menyambar keris Kiai Gajah Putih dari atas meja batu marmer. Tanpa pengiring dia menuju ke istana lewat pintu sebelah timur. Setengah berlari dia memasuki lorong menuju pintu ruangan di mana pendekar 212 Wiro Sableng disekap. Tidak dapat tidak, dengan ilmu kesaktiannya yang tinggi, pemuda itu telah sempat mencuri dengar pembicaraannya dengan Siti Hinggil di rumah perempuan itu. Kalau tidak kubunuh ulahnya, nanti bisa berekor panjang, kertak Raden Jayeng Rono. Dia sampai di depan pintu besar itu dan terperangah. Pintu terbuka lebar. 2 orang prajurit pengawal telah jadi mayat
dengan kepala pecah. Ketika dia memeriksa ke dalam ruangan, penyekapan itu ternyata kosong lompong. Pemuda yang dijebloskan di tempat itu ternyata telah lenyap. Celaka aku, keluh Jayeng Rono. Siapa yang punya pekerjaan ini? Siapa yang menolong membebaskan pemuda keparat itu? Pasti hanya satu orang, si keparat Kertopati. Ya, siapa lagi? Raden Mas Jayeng Rono segera mendatangi rumah kediaman Raden Kertopati. Di sana didapatinya kepala pasukan kota raja itu tengah tidur nyenyak mendengkur. Dari seorang pengawal dia mendapat keterangan kalau sejak sore tadi Raden Kertopati tak pernah meninggalkan kamar tidurnya. Aku yakin hanya manusia ini yang mampu dan mau menolong si gondrong itu. Tapi ternyata dia tidur sejak sore. Semua urusan bisa jadi hilang. Bagaimana bisa jadi begini? Jayeng Rono sama sekali tidak tahu kalau Kertopati sudah menduga kira-kira apa yang bakal terjadi kalau lenyapnya tawanan itu sampai diketahui. Maka Kertopati siang-siang sudah menyusun rencana memberi keisikan pada seluruh anak buahnya dan pura-pura tidur nyenyak di atas tempat tidur. Ketika Jayeng Rono meninggalkan halaman rumahnya, dia memperhatikan lewat jendela dengan sesunyi senyum. Riwayatmu akan berakhir tak lama lagi, Jayeng, katanya masih terus tersenyum penuh arti. Seumur hidupnya Pangeran Matahari belum pernah melihat aura terlarang orang perempuan, apalagi menyentuhnya. Mendapatkan seorang gadis cantik dalam keadaan tak berdaya di bawah kekuasaannya sepenuhnya membuat pemuda ini serta-merta terbakar oleh nafsu terkutuk. Setelah menotok tubuh Niluh tua kelungkung secara aneh, yakni dengan jalan meremas payudaranya, Pangeran Matahari mendukung tubuh gadis itu ke dalam pondok kayu sambil mendukung tangannya bebas tiada hentinya menggerayang kian kemari. Meski tubuhnya penuh gelegak marah, namun sang gadis tidak mampu berbuat apa untuk membebaskan diri, apalagi menolak kehendak keji Pangeran Matahari. Dalam hatinya sudah tekad bulat untuk bunuh diri jika kelak dia masih dibiarkan hidup setelah dirusak kehormatannya. Sekarang mari kita ikuti kembali perjalanan Kapak Maut Nagageni 212 Wiro Sableng yang saling kejar dengan waktu karena sudah mendapat firasat kalau sahabatnya, gadis yang saat itu tidak diketahui nama aslinya, tengah mengalami bahaya besar. Malam makin gelap dan bertambah sulit baginya untuk meneliti secara cepat kerantingan patah yang ditinggalkan sang dara sebagai jejak. Di sebuah bukit patahan ranting berakhir. Tak ada lagi ranting lain yang patah, padahal memandang berkeliling pendekar ini sama sekali tidak melihat apa-apa. Tak ada tanda-tanda terjadi perkelahian di tempat itu. Tak ada pula bangunan di sekitar situ. Tak mungkin gadis itu lenyap menembus tanah pebukitan ini atau terbang ke langit, ujar Wiro Sableng seraya menggaruk-garuk kepalanya yang berambut gondrong. Dia meneliti ke jurusan kiri, ke sebelah kanan, tetap saja tidak menemui apa-apa. Ketika dia coba bergerak lurus ke depan, sebuah jalan kecil mendaki terbentang di hadapannya. Setelah meneliti sesaat, Wiro ikuti jalan mendaki ini. Di depan sana, di kegelapan malam, dilihatnya sebuah bangunan kayu. 10 langkah sebelum dia sampai ke bangunan itu, sesosok tubuh ditemuinya tergelimpang di jalan kecil itu. Ketika ditelitinya, sosok tubuh itu ternyata pemuda berbuka bundar berkulit hitam yang dikenal sebagai bajingan dari susukan. Tubuh itu hanya merupakan mayat dingin. Murid Eyang Sinto Gendeng memandang berkeliling. Sunyi yang aneh terasa membungkus tempat itu. Pintu pondok tampak tertutup. Tak ada nyala lampu di sebelah dalam. Tapi bagi sang pendekar yang sudah berpengalaman, tiada ada nyala lampu belum tentu
berarti tidak ada seorang pun di dalam sana. Jika seorang lelaki hendak berbuat bejat terhadap seorang gadis, maka tentunya dia akan mencari tempat yang sedap. Wiro Humus Kapak Maut Naga Geni 212 lalu tanpa suara melangkah mendekati pintu pondok kayu. Sepasang telinganya terpentang untuk mencari dengar setiap gerakan. Suara nyamuk yang terbang di kejauhan pun tak bakal lepas dari pendengarannya. Brak! Wiro Sableng tendang pintu pondok hingga hancur dan terbentang lebar. Keadaan di dalam pondok yang tak seberapa besar itu gelap pekat. Wiro memasang telinga, tak ada seorang pun di dalam sana. Tapi tak mungkin pondok ini dibangun kalau hanya untuk ditinggal kosong kelompok atau pemiliknya sedang keluar. Tapi Niluh tua kelungkung lenyap di sekitar tempat ini. Wiro menggenggam senjata mustikanya lebih erat. Dengan langkah tetap ia masuk melalui pintu. Baru saja kakinya menginjak lantai papan di sebelah, dalam mendadak telinganya mendengar suara berdesir dari 4 jurusan. Senjata rahasia, seru Wiro dalam hati seraya kertakan rahang. Kapak Maut Naga Geni 212 diputar membentuk lingkaran. Sinar terang berkiblat disertai gaungan seperti ribuan tawon mengamuk. Tring, tring, tring. 4 buah benda yang berdesing ternyata adalah 4 buah pisau terbang kecil, hancur mental berantakan. Pembokong pengecut, tunjukkan tampangmu, teriak pendekar 212 marah. Tapi tak ada jawaban, tak ada gerakan jelas. Senjata rahasia itu dipasang untuk menjebak lawan yang lengah. Bukan mustahil, masih ada senjata rahasia lainnya tersembunyi di tempat itu. Daripada mendapat serangan konyol begitu rupa, Wiro memutuskan untuk menghancurkan pondok kayu itu. Maka dia hantamkan pukulan benteng topan melanda samudra ke arah atap. Bersamaan dengan mentah hancurnya atap dan runtuhnya 4 dinding kayu, Wiro melesat keluar bangunan dari kejauhan yang memperhatikan. Bangunan yang kini hanya merupakan keping-keping hampir sama rata dengan tanah. Lagi-lagi tak ada suara, tak ada gerakan. Tapi ketika dia melangkah mendekati, satu letusan dahsyat menggelegar membuat pendekar dari gunung gede itu jatuh duduk ke tanah. Letusan yang terjadi membuat lantai bangunan terbongkar. Di situ Wiro melihat sebuah lubang batu berbentuk tangga menurun yang sebelumnya tersembunyi di bawah lantai kayu bangunan. Kuduk pendekar ini menjadi dingin, bulu romanya berdiri. Kalau tadi dia sempat menginjak lantai di atas lubang itu, ledakan dahsyat tadi pasti akan menghancur luluhkan seluruh tubuhnya. Dengan hancurnya pondok kayu tersebut, maka tak ada lagi senjata rahasia yang tersembunyi. Wiro memutuskan untuk menyelinap memasuki lubang batu itu. Namun dia cepat melesat ke atas cabang sebuah pohon. Ketika lapat-lapat telinganya mendengar ada orang yang melangkah cepat menaiki tangga batu. Sesaat kemudian sebuah kepala gondrong berikat kain merah muncul dari dalam lubang. Kepala ini bergerak berputar seperti meneliti keadaan. Ketika merasa aman, kepala ini segera bergerak keluar. Kelihatanlah sebuah sosok tubuh mengenakan pakaian hitam bergambar matahari dan puncak gunung. Pangeran Matahari, desis Wiro tercekat. Lalu dia melihat sosok tubuh siapa yang dipanggul di bahu kiri sang pangeran. Sosok tubuh itu hampir tidak tertutup karena seluruh pakaian yang masih melekat, hanya tinggal cabikan-cabikan belaka. Keparat haram jadah, kalau dia sampai telah memperkosa sahabatku itu akan kucincang. Tubuhnya kuhisap darahnya. Geraham pendekar 212 bergemeletakan. Manusia iblis, kau hendak lari kemana? Teriak pendekar 212 menggeledak. Ketika dilihatnya Pangeran Matahari hendak berkelebat kabur sambil mendukung tubuh Niluh tua kelungkung.
Kagetnya sang pangeran bukan kepalang. Sambil meneruskan larinya, dia hantamkan tangan kiri ke atas pohon di mana pendekar 212 berada. Wus! Cabang, ranting, dan dedaunan pohon besar itu hangus dan luruh, sementara Wiro sudah melayang turun lebih dulu. Kapak naga geni 212 menderu dalam kegelapan malam. Melihat sinar menyilaukan berkiblat dan mendengar suara seperti tawon mengamuk, Pangeran Matahari maklum siapa yang menyerangnya. Satu-satunya senjata yang mempunyai ciri-ciri serangan seperti itu adalah kapak maut naga geni 212. Pemiliknya siapa lagi kalau bukan pendekar 212 dari Gunung Gede. Dicari-cari ternyata kau datang sendiri mengantar nyawa. Hutang lamamu rupanya hendak kau bayar hari ini bersama bunganya. Pangeran Matahari menegur keren dengan kaki terkembang, tangan kiri di pinggang, dan tubuh Niluh tua kelungkung masih di atas bahu kanannya. Manusia congkak tak kabur. Dosa dan kejahatanmu sudah lewat takaran. Hari ini kau tambah lagi dengan satu kekejian, bentak Wiro. Pangeran Matahari tertawa bergelak. Rupanya kau pun berhasrat mendapatkan perawan ini. Hahaha. Kau memang belum terlambat pendekar 212, tapi jangan harap kau bisa membebaskan gadis ini dari tanganku. Gembira mendengar pengakuan Pangeran Matahari, pendekar 212 Wiro Sableng hampir bertindak lengah ketika musuh di hadapannya itu tiba-tiba menyerbu sambil lepaskan pukulan mahar ganas yang dimilikinya, yakni pukulan gerhana matahari. Sinar kuning, hitam, dan merah mencuat panas melanda ke arah murid Sinto Gendeng. Wiro tak berani membalas karena khawatir akan mencelakai Niluh tua kelungkung. Didahului bentakan nyaring, pendekar ini melesat 3 tombak ke udara. Dari atas dia menuding sambil babatkan kapak naga geni 212. Tapi Pangeran Matahari berlaku cerdik. Dia tidak menangkis ataupun balas menyerang, melainkan angsurkan tubuh gadis yang ada di bahunya, memotong tebasan senjata lawan. Wiro berseru kaget dan buru-buru tarik pulang serangannya. Saat itulah kembali Pangeran Matahari menghantam dengan pukulan gerhana matahari. Kali ini lebih dahsyat lagi karena mengerahkan hampir seluruh tenaga dalamnya. Wiro kembali melompat sambil lindungi diri dengan kapak naga geni 212. Pohon besar di belakangnya terdengar berderak lalu roboh dalam keadaan terbakar. Iblis keparat, maki pendekar 212. Dadanya terasa sesak. Dia melompat turun ke tanah, langsung sisipkan kapak naga geni 212 di pinggang, lalu angkat kedua tangan dengan telapak tangan menghadap ke arah lawan. Perlahan-lahan dua telapak tangan itu diputar, mulut terkancing dan sepasang mata memandang tak berkesip ke arah Pangeran Matahari. Sikap tegak Wiro yang sama sekali tidak terlindung itu di mata Pangeran Matahari merupakan suatu sasaran empuk. Maka dia segera siapkan pukulan gerhana matahari untuk ketiga kalinya. Tapi mendadak sontak saat itu dirasakannya udara menjadi sangat dingin, 10 kali lebih dingin dari udara puncak Merapi di mana dia pernah tinggal sebelumnya. Sekujur tubuh sang pangeran seperti dilapisi es, rahangnya menggembung, hembusan napasnya seperti mengeluarkan asap, lututnya mulai goyah. Ilmu apa yang tengah dikeluarkan setan ini untuk menyerangku? Gumam Pangeran Matahari dengan gigi-gigi bergemelantakan. Dia hantamkan tangan kanannya, lepaskan pukulan gerhana matahari. Sinar kuning, merah, dan hitam memang berkiblat.
Namun sebelum mencapai tubuh Wiro, hawanya yang panas membakar berubah menjadi dingin. Hingga ketika serangan itu melanda pendekar 212, dia hanya merasakan seperti disapu angin sejuk. Kaget, Pangeran Matahari bukan kepalang. Diam-diam nyalinya mulai menciut. Namun manusia congkak ini tak mau mengalah begitu saja. Sekali lagi dia hendak mencoba. Bahu kanannya digerakkan. Tubuh Niluh Tua Kelungkung mencelat mental ke arah semak belukar dan tersangkut di sana. Sang pangeran kemudian membuat kedudukan yang hampir sama dengan apa yang dilakukan Wiro. Kedua kakinya mengangkang, tangan diangkat ke atas, mulut komat kamit. Telapak tangan digerakkan perlahan, didorong ke arah Wiro. Terdengar suara berdesir, menyusul deru angin panas keluar dari masing-masing telapak tangan. Di seberang Pangeran Matahari, Wiro tetap tegak di tempatnya dan lipat gandakan kekuatan tenaga dalamnya. Tubuhnya bergetar keras dan keringatnya bercucuran, padahal udara di tempat itu dingin bukan kepalang. Deru angin panas yang keluar dari dua telapak tangan Pangeran Matahari yang disertai kekuatan tenaga dalam penuh mula-mula tertahan seolah terbentung oleh tembok baja yang sangat atos. Begitulah kehebatan ilmu angin es yang jarang-jarang dikeluarkan oleh pendekar 212. Namun ternyata murid Sito Gendeng ini tak bisa bertahan lama. Karena begitu Pangeran Matahari mendorong sambil maju selangkah demi selangkah, Wiro merasakan dadanya menjadi panas. Jika dia merasa tak sanggup bertahan, maka sambil berteriak keras Wiro menekuk lutut dan menghantam ke depan dengan Dewa Topan menggusur gunung. Ilmu pukulan sakti ini didapatnya dari dua gila di Pulau Andalas. Terdengar suara bergemuruh yang mengingatkan Pangeran Matahari pada meletusnya Gunung Merapi belasan tahun silam. Pukulan Merapi meletus yang terus dilancarkannya dan diharapkannya dapat merobohkan lawan ternyata kini mulai menjadi kendur. Gila, maki Pangeran Matahari. Sementara tangan kiri masih terus bertahan dari serangan pukulan Merapi meletus. Tangan kanan tiba-tiba diturunkan dan dengan tangan ini dia kembali lancarkan pukulan sakti dengan kempiskan perutnya. Inilah satu pertanda bahwa dia kini menghadapi lawan dengan seluruh tenaga dalam yang ada. Letusan dahsyat menggelegar di tempat itu. Tanah puncak bukit longsor di beberapa bagian, pohon-pohon bertumbangan. Niluh Tua Kelungkung yang menyangsang di semak belukar jatuh terguling dan secara aneh totokan yang menguasai tubuhnya mendadak terlepas buyar. Pendekar 212 Wiro Sableng terpental sampai 6 langkah. Sebaliknya Pangeran Matahari jatuh duduk lalu terbanting ke tanah. Mulutnya terasa panas dan asin, pertanda ada darah yang melesat lewat tenggorokannya, melesat ke mulut. Dadanya mendenyut sakit. Sadarlah manusia ini kalau tingkat tenaga dalamnya walau sangat tipis tapi masih berada di bawah lawannya. Ketika dapatkan dirinya terbebas dari totokan tanpa sadar akan keadaan dirinya, Niluh Tua Kelungkung langsung melompat ke arah Pangeran Matahari sambil ayunkan kepala menghantam batok kepala orang yang tadi hampir menodainya. Meskipun masih dicekam rasa kaget, sakit dan kecut, namun Pangeran Matahari masih sempat melihat datangnya serangan itu. Kalau tadi dia tengah berusaha bangkit, diserang begitu rupa, maka dia jatuhkan diri kembali ke tanah sambil hantamkan tangan kanan ke atas melepas tangkisan dan juga sekaligus totokan karena sang pangeran masih menginginkan gadis itu tertawan hidup-hidup. Namun di saat yang sama dari jurusan kiri, pendekar 212 Wiro Sableng menyerbu melompati dan lepaskan pukulan tangan kosong jarak pendek. Hingga mau tak mau pangeran terpaksa batalkan serangan terhadap Niluh Tua Kelungkung sambil mengelak lalu pusatkan perhatian untuk menangkis serangan Wiro. Perkelahian jarak pendek itu tidak dapat menghindarkan terjadinya bentrokan lengan.
Justru inilah yang diharapkan Pangeran Matahari, karena dia percaya dengan terjadinya bentrokan dia dapat mengirimkan racun jahat hitam panas dan menghanguskan ke tubuh lawan. Sebaliknya, murid Shinto Geneng yang yakin akan keampuhan Kapak Naga Geni 212 untuk menolak segala macam racun jahat, tidak ingin menghindari bentrokan itu. Maka ketika dua lengan saling beradu, kedua pemuda itu sama-sama terlempar. Pangeran Matahari karena sebelumnya telah terluka di dalam berada pada keadaan cukup parah. Tubuhnya terguling sambil mulutnya muntahkan darah segar. Wiro memang terlepas dari keganasan racun menghanguskan sang pangeran, tapi tulang lengan kanannya terasa sakit, tanda ada bagian yang retak. Untuk kedua kalinya aku terpaksa mengalah, keparat betul, mengeluh dan memaki Pangeran Matahari dalam hati. Berapapun hatinya ingin memboyong Niluh Tua Kelungkung kembali, namun keselamatan diri lebih diutamakannya. Maka tanpa pikir panjang dan menunggu lebih lama, Pangeran Matahari segera berkelebat larikan diri ke arah kanan, ke bagian paling gelap di sekitar tempat itu. Niluh Tua Kelungkung nekat hendak mengejar, tapi Wiro cepat mencegah sambil berseru, "Jangan kejar." Dia khawatir gadis ini justru bakal mengalami malapetaka baru. Sang darah hentakan kakinya ke tanah. "Kau melarangku mengejar manusia terkutuk yang hendak merusak kehormatanku. Apa hakmu?" Si gadis berbaling dan menghading marah. Wiro buka bajunya dan melemparkan pakaian ini ke arah Niluh Tua Kelungkung. "Kau pakailah baju itu, tubuhmu terbuka tak karuan." Mendengar ucapan Wiro baru sadar sang darah akan keadaan dirinya. Sambil memungut baju yang dilemparkan itu, dia berkata, "Aku bersumpah untuk membunuh manusia satu itu." Niluh Tua mengenakan baju itu di balik pohon besar yang tumbang. Karena dia lebih pendek dari Wiro, maka baju putih yang cukup dalam itu dapat menutupi tubuhnya sampai sebatas lutut. "Kau tak kurang suatu apa sahabat?" tanya Wiro ketika Niluh Tua Kelungkung keluar dari balik pohon. "Untung kau cepat datang, terlambat sedikit saja, air besar pasti sudah menimpa diriku." Pangeran keparat itu terhalang maksud kejinya ketika atap pondok bobol dan dinding-dinding runtuh disusul letusan meledak yang agaknya memang sengaja ditanamnya di lantai pondok. Dia membawaku lari keluar sekalian untuk menyelidik siapa yang jadi korban bahan peledaknya. Gila, udara di sini mengapa dingin sekali seperti di puncak gunung. "Itu karena kau memakai baju pinjaman," sahut Wiro seraya tersenyum. "Aku yang bertelanjang dada tidak merasa dingin apa-apa." Kalau tidak terpaksa, siapa sudi mengenakan baju busuk dan basah oleh keringat ini?" jawab sang darah merenggut. Wiro kembali tertawa. "Kurasa kau lebih bagus muncul dengan wajah aslimu daripada memakai segala macam topeng penyamaran." Niluh Tua Kelungkung mengusap wajahnya. "Sebaiknya kita pergi saja dari tempat celaka ini. Makin cepat aku mendapatkan pakaian pengganti akan lebih baik bagiku." Lalu darah itu tinggalkan puncak bukit gelap tersebut. Pendekar 212 Wiro Sableng mengikuti dari belakang. Tamat. Episode selanjutnya Pangeran Buronan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.